Nah ini view yang aku ambil dari tanah seberang. Ini sih kalau tanah ini udah laku dan dibeli sama orang, kemudian udah dibangun, kita udah nggak bisa dapat angle ini sih. Halo teman-teman, welcome back di channel YouTube Fandi Gunawan Studio. Udah lama banget nggak bikin video, jadi hari ini sempetin untuk bikin video untuk update progres pembangunan dari project yang ada di belakang ini. Kalau kalian pernah nonton vlog yang ini, kalian mungkin pernah lihat proses pembangunan dari project ini. Jadi sekarang ini tuh udah sampai ke dalam tahap finishing, udah lagi mulai masang-masang keramik, udah mulai ngecat-ngecat. Jadi sekarang aku mau ajak kalian untuk lihat-lihat ke dalam, karena kan ruangannya udah lebih terlihat ya teman-teman. Udah pasang plafon, udah pasang keramik, jadi lebih jelas lah ruangannya untuk bisa kalian sama-sama lihat. Ini tuh adalah rumah tinggal yang lokasinya di daerah Bintaro, di klaster Pisok kalau kalian tahu. Lebar bangunannya itu 8, panjangnya itu tuh sekitar 24 meter kurang lebih teman-teman. Di bagian lantai dasarnya itu tuh ada carport, kemudian area service juga kita letakin di bawah, jadi ada kamar mandi pembantu, ada kamar tidur pembantu, sama ada dapur kotor juga. Kemudian di lantai atasnya itu tuh ada foyer, ada living room, ada dining room. Living roomnya kita bikin sedikit lebih rendah, jadi kayak sunken area gitu, dan dia bersebelahan dengan area taman yang ada di belakang. Kemudian ada kamar tidur tamu, dan ada juga area mezanin, itu dipakai untuk kayak ruang serbaguna lah teman-teman. Di lantai 2 sih bisa dibilang udah area private ya, jadi ada kamar tidur utama di bagian depan, dia punya balkon, kemudian juga ada kamar tidur anak di bagian belakang. Lantai 2-nya sendiri pun juga kita nggak bangun full, jadi antara kamar tidur anak dengan kamar tidur tamu tuh seperti dihubungkan oleh jembatan. Jadi memang sengaja pengen bikin banyak void supaya bisa masukin sinar ke seluruh ruangan. Elevasi plafonnya tuh bisa beragam gitu, ada yang tinggi banget, ada yang lebih rendah, jadi nggak flat monoton satu level gitu teman-teman. Itulah teman-teman, jadi untuk lebih jelasnya kita sama-sama lihat aja ke dalam. Jadi habis masuk dari tangga utama, di sini nanti akan ada pintu utamanya besar, dan ini sekarang ada di area genkan. Jadi posisinya satu step lebih rendah dari lantai utama. Lanjut masuk ke dalam, jadi di sini ada ruang keluarga, ruang makan, kamar tidur tamu, sama ada area mezanin sama tangga menuju ke lantai 2. Iya betul. Iya, jadi ini sih, yang ini sih nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa ya. Sementara segini dulu aja. Nanti kan kusennya berdiri di situ kan. Iya. Terus nanti kita ngisi tanah rata ini, atau lebih turun 5 cm lah. Plafon yang paling tinggi ada skylightnya. Nah ini yang jembatan. Ini plafon yang lebih pendek. Plafon living room. Nah ini bolong lagi nih, dapat skylight.
tangga yang tadi kita naik dari lantai dasar ke lantai 2. Nah ini yang aku bilang tadi nih, jembatan menuju ke kamar tidur master. Karena di sebelah sini adalah area master. Ini ada kayak semacam second living room. Ini kamar mandi anak, dan ini adalah dua kamar tidur anak yang sementara digabung dulu. Jadi harusnya ada sekat nih di sebelah sini sampai ke tembok sebelah sana. Cuman sementara dibuka, digabung dulu jadi satu kamar besar. Dan di sini ada balkon private untuk kamar tidur anak. Bisa ngeliat ke taman yang ada di bawah. Gitu. Sekarang kita menuju ke area kamar tidur utama. Let's go. Ini di bagian second living room ini juga kita taruh ada skylight di sebelah sini, jadi masih terang. Kemudian di sini kemarin kita tambahin ada satu bukaan jendela untuk bisa ngelihat pemandangan ke sisi belakang. Lagi cerah. Dan ini bisa ngeliat ke bawah juga nih. Itu ada sebagian living room, dan yang sebelah situ nanti taman. Di sini nanti kita taruh skylight kaca supaya bagian bawahnya terang. Let's go. Sekarang kita menuju ke kamar tidur utama. Tiba-tiba gelap. Ini kamar tidur, itu balkon, dan ini adalah si kamar mandi utamanya. Jadi beberapa area juga udah selesai dicat. Nanti mungkin paling terakhir tinggal sekali lagi dicat. Lampu-lampu juga udah kepasang, keramik juga udah kepasang. Jadi saklar juga udah kepasang, ya udah mau hampir selesai sih pekerjaannya. Plafon juga udah beres semua, udah kecat juga. Tinggal beberapa kayak di bagian depan ada tembok tekstur yang masih belum dikerjain, terus sama bagian taman juga masih harus dikerjain, sama beberapa kamar mandi juga masih harus dipasang hardware-nya karena belum dipasang. Gitu teman-teman. Jadi overall semuanya sudah sesuai dengan apa yang kita konsepin dari awal. Kalau kalian sadar, dari tadi aku keliling, aku rekam video beberapa ruangannya, itu tuh lampunya belum dinyalain teman-teman. Tapi yang aku notice sih, ruangannya semua terang, nggak ada ruangan yang gelap. Jadi sinar mataharinya cukup banyak masuk ke dalam ruangan lah. Jadi itu yang selalu ingin aku ciptain sih teman-teman. Ketika kita lagi ada di dalam rumah, siang hari terutama ketika ada matahari, ruang dalamnya itu tetap terang gitu, nggak perlu melulu harus nyalain lampu. Kita bisa manfaatin sebanyak mungkin sinar matahari yang bisa masuk ke dalam ruangan supaya ruangan di dalamnya itu tetap terang. Mantap. Oke teman-teman, jadi sekian update untuk project JJ House ini yang ada di daerah Bintaro di Jalan Pisok. Untuk bagian eksterior sih masih ada beberapa kayak bidang yang harus dicat tekstur gitu, jadi kayak kamprot. Nanti baru dicat warna abu-abu yang lebih muda. Habis itu nanti sama ada bagian roster sih. Tadi kan kita udah lihat ya sampel rosternya. Jadi kalau misalnya udah mulai dipasang, aku bakal coba update lagi. Karena memang aku sebenarnya penasaran sih kalau misalnya rosternya itu kepasang tuh nanti bentuk akhirnya akan jadi seperti apa. Itu teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa coba tanya aja di dalam kolom-kolom. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa drop aja di kolom komentar, nanti aku akan coba jawab. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.